Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil ardin was samawat. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi'afwihi tughfaru dhunubu was sayyiat wa bikaramihi tuqbalul ataya wal qurbat wa bilutfihi tustarul uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa ahda wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar adada ma dzakarallaha dzakirun fakabbaru. Allahu akbar adada ma hamidallaha hamidun wa syakaru. Allahu akbar adada ma taba taibun wastaghfaru. Allahu akbar ma a'ada alaina min awaidi fadlihi wa jawdihi ma ya'udu fi kulli 'aidin wa yadhhar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addakhiruha liyawmin kana syarruhu mustatira. Subhana man lam yazal 'aliyan kabira sami'an basira latifan khabira afuwan ghafura. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammad abdullah wa rasuluh ba'athahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi sirajan munira. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang berkah ini, di pagi yang cerah ceria, kita kumandangkan takbir dengan penuh rasa ikhlas dan kekhusyukan serta rasa kesungguhan di dalam hati sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang amat kecil, lemah, penuh dengan keterbatasan, serta tidak memiliki sesuatu apapun untuk disombongkan di hadapan Allah, bahkan di hadapan makhluk sekalipun. Kita memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang tiada terhingga. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha pada hari ini. Bukan untuk berpesta pora, tapi untuk melakukan introspeksi dan mengambil pelajaran dari perintah berkorban dan beribadah haji, juga untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kehidupan Nabi Ibrahim benar-benar penuh dengan keteladanan yang patut untuk kita ikuti demi mendapatkan kehidupan yang bersih dan penuh dengan makna.
Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-40. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelajaran yang pertama adalah berusaha untuk berbuat berbaik sangka atau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk berbaik sangka atau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu segera berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Padahal saat itu Nabi Ismail masih dalam keadaan bayi dan belum disapih oleh ibunya. Ibrahim alaihissalam menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, kondisi yang menandakan bahwa tempat itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Di tempat tersebut beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu, tanpa berkata-kata, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya di tempat itu. Mereka berdua hanya dibekali sekantong makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kanan dan kiri, Nabi Ibrahim meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja Hajar terperangah. Diperlakukan demikian oleh Nabi Ibrahim. Dia membuntuti suaminya dari belakang sembari bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadil ladzi laisa fihi anisun wala syai'? Apakah engkau tinggalkan kami tanpa teman di lembah yang tidak ada suatu apapun ini? Mendengar pertanyaan istrinya Hajar, Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya sedikit pun. Beliau terus saja berjalan. Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, tapi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Hajar faham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauan suaminya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allah amaraka bihadza? Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Maka Nabi Ibrahim menjawab, benar, kata beliau. Begitu mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim, lalu istri yang solehah dan beriman itu berkata, Idzan la yudayyi'unallah, idzan la yudayyi'unallah. Kalau memang demikian Allah yang memerintahkan, maka tidak mungkin Allah akan menelantarkan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar mampu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.
Mereka sangat yakin bahwa selagi bersama Allah maka mereka tidak mungkin terlantar. Tidak akan ada yang dapat mencelakainya atau melukainya. Bila kita lihat banyaknya manusia frustasi dalam kehidupan ini, atau banyak yang sengsara, ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnudzon, sedikitnya berbuat baik sangka mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dibandingkan siksaannya. Padahal nikmat Allah jauh lebih banyak dibandingkan siksaannya. Oleh karena itu kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena Allah menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Dia sesuai dengan prasangka hambanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia wajib berprasangka baik kepada Allah apapun keadaannya, karena Allah akan menyikapi hambanya sesuai prasangka tersebut. Jika hamba tersebut berprasangka baik, maka Allah akan memberikan keputusan yang baik untuknya. Sebaliknya, apabila hamba berburuk sangka, maka dia telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan-harapan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang bijak adalah yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan. Jika dia diberi kenikmatan, dia merasa bahwa hal ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak besar kepala dengan kenikmatan duniawi tersebut. Sebaliknya, apabila dia didera dengan penderitaan atau kekurangan harta, maka dia merasa bahwa Allah sedang mengujinya agar dapat meraih tempat yang mulia. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah dengan menganggap bahwa Allah ini tidak adil atau Allah telah menghinakannya. Kita harus belajar dari Hajar, seorang wanita yang baru mempunyai anak bayi, kemudian ditinggalkan oleh suaminya di padang pasir yang gersang. Akan tetapi dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah tidak mungkin mentelantarkannya. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Hajar saja, dan kisah ini bukan untuk zaman itu saja, namun kisah ini akan terus berulang pada zaman dan masa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dalam setiap kondisi. Yakinlah bahwa orang yang tekun beribadah kepada Allah, berakidah benar, menegakkan salat, berpuasa, menunaikan zakat, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti mereka tidak akan pernah ditelantarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah pelajaran yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pelajaran yang kedua, yaitu bersemangat di dalam mencari rizki yang halal. Bersemangat di dalam mencari rezeki yang halal. Setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali melanjutkan perjuangan dakwah di jalan Allah, Hajar menyusui Ismail, sementara dia sendiri merasa kehausan. Panas terik matahari ketika itu sangatlah menyengat hingga terasa begitu mengeringkan kerongkongan. Setelah 2 hari,
Air yang dibawa telah habis, air susunya pun mulai kering. Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan, makanan pun habis tidak tersisa. Kegelisahan dan kekhawatiran menghantui Hajar. Sang bayi Ismail mulai menangis karena kehausan. Sang ibu pun meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, dia sampai ke kaki bukit Sofa. Kemudian mendaki bukit itu. Diletakkannya kedua telapak tangan di kening untuk melindungi pandangan matanya dari terik matahari yang sangat menyilaukan. Dia menengok ke sana kemari mencari sumur, mencari manusia, mencari kafilah atau berita, namun tidak ada sesuatu apapun yang tertangkap pandangan matanya. Dia bergegas turun dari bukit Sofa dan berlari-lari kecil sampai di bukit Marwa. Kemudian dia naik ke atas bukit tersebut. Barangkali dari sana dia melihat seseorang, tapi ternyata tidak membuahkan hasil sedikit pun. Hajar turun dari bukit Marwa untuk menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke bukit Sofa dan mendaki ke atasnya, kemudian ke bukit Marwa dan naik ke atasnya. Hajar bolak-balik antara dua bukit Sofa dan Marwa sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pelajaran penting yang jarang dikupas dalam peristiwa ini, yaitu kesungguhan Hajar di dalam mencari air. Dia kerahkan segala tenaganya, bolak-balik dari Sofa dan Marwa. Dia terus berusaha, walaupun akhirnya air yang ia cari itu berada di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam menjemput rizki dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Karena sejatinya kita diperintahkan tidak hanya untuk melihat hasil saja, akan tetapi kita diperintahkan untuk memaksimalkan usaha dan tenaga. Rasulullah SAW sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras. Beliau bersabda, la ayyahtatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi khairun min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Seorang yang mencari seikat kayu bakar, kemudian dia mengusungnya di atas pundak, orang yang seperti ini lebih mulia dibandingkan orang yang meminta-minta kepada orang lain, entah ia diberi ataupun tidak diberi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Akan tetapi, walaupun kita dituntut untuk berusaha dan bekerja secara maksimal, bukan berarti kita diperbolehkan untuk berperilaku sebebas-bebasnya, sehingga tidak lagi memperhatikan batasan halal dan haram. Berhati-hatilah terhadap barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, karena barang yang tumbuh dari harta haram, satu-satunya tempat yang layak untuk tubuh tersebut adalah neraka jahanam. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhtin abada an-naru aulabih. Tidak akan masuk surga selamanya daging yang tumbuh dari harta yang haram, nerakalah yang pantas untuknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Zahabi dan Syekh Albani. Makanan haram bukan hanya daging babi, namun daging sapi akan berubah menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil korupsi. Minuman haram bukan hanya whisky,
namun wedang kopi pun bisa menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil kolusi. Maka waspadalah dengan harta-harta yang haram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim semakin tertambat kuat kepada putranya. Tidak mengherankan karena Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim semakin senja. Itulah sebabnya beliau sangat mencintai Nabi Ismail. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menguji nabinya dengan ujian yang sangat amat berat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuk fangzur madza tara. Ketika anaknya mulai dewasa, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelihmu, maka tolong apa pendapatmu tentang mimpi itu? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka Ismail pun berkata, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Jamaah rahimakumullah, bayangkan bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana kira-kira perasaan Nabi Ibrahim ketika itu? Ketika itu pergulatan seperti apa yang berkecamuk di dalam dadanya? Ketika itu Ibrahim berpikir tentang putranya. Apa yang harus beliau katakan saat beliau hendak membaringkan putranya di atas tanah untuk disembelih? Ibrahim mengambil jalan yang terbaik. Beliau berkata kepada putranya dengan jujur, dengan lemah lembut kepada putranya, daripada menyembelih secara paksa. Lihatlah bagaimana kepasrahan dan pengorbanan Ismail beserta ayahnya Ibrahim. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kecintaan Allah dan kasih sayangnya, walaupun dengan mengorbankan sesuatu yang amat sangat dicintainya, yaitu putra kesayangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan kepada Allah? Kata kurban dalam bahasa Arab artinya mendekatkan diri. Dalam fikih Islam dikenal dengan udhiyah, dan sebagian ulama mengistilahkannya dengan an-nahr, sebagaimana dalam firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Allah dan berkurbanlah. Akan tetapi kurban bukan sekedar menyembelih binatang kurban kemudian menyedekahkan dagingnya kepada fakir miskin. Akan tetapi secara umum kurban meliputi aspek yang lebih luas. Dalam sejarah umat Islam menghadapi berbagai cobaan, makna pengorbanan sangat luas dan dalam. Para nabi juga berkorban. Mereka berkorban untuk menegakkan Islam di muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah dilempari batu oleh penduduk Taif dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah potret pengorbanan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang sudah kita korbankan untuk akidah dan sunnah Rasulullah serta agama Allah Subhanahu wa ta'ala selama ini? Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang terakhir dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam serta keluarganya, yaitu pentingnya mendidik keluarga. Pentingnya mendidik keluarga.
Nabi Ismail bisa menjadi sosok yang begitu tangguh. Hajar bisa menjadi sosok istri yang sangat luar biasa. Itu semua dengan taufik dari Allah dan perjuangan panjang Ibrahim untuk mendidik anak dan istrinya. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita memberi keteladanan yang baik kepada putra-putri kita? Sudahkah kita mendoakan mereka dalam sujud kita agar menjadi anak soleh dan solehah? Sudahkah kita menyelamatkan mereka dari pengaruh lingkungan yang amat sangat rusak? Memang untuk mendapatkan keturunan yang ideal memerlukan perhatian, pengorbanan yang sangat besar, bahkan harus diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan yang sangat tinggi. Maka sangat aneh apabila kita merindukan lahirnya generasi pejuang, sementara perhatian dan pengorbanan yang diberikan sangat kurang. Atau mungkin pengorbanan dan perhatian sudah cukup, tapi belum proporsional. Perhatian dan pengorbanan yang diberikan lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat materi, bukan spirit dan rohani. Anak-anak kita perlu mendapatkan perhatian yang serius dari orang tua, dari guru, dan dari pemerintah. Jangan sampai hanya intelektualnya yang diperhatikan, akan tetapi mental dan spiritualnya memprihatinkan. Jangan bangga dengan pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak, akan tetapi semakin hari akhlaknya semakin rusak dan perilakunya semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat mendambakan generasi yang bertauhid dan berkarakter, berakhlak mulia dan tekun beribadah, juga anak yang patuh dan hormat kepada orang tuanya. Kita mengharapkan generasi yang selalu siap pakai, siap berjuang, siap untuk menghadapi benturan dan tantangan hidup, memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja dengan penuh dedikasi, memiliki banyak inisiatif, serta siap untuk berkorban sebagaimana contoh yang telah diperagakan oleh sosok Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk merealisasikan, mengabulkan cita-cita mulia tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membimbing kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dapat berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi manusia-manusia hebat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka bi asna'ikal husna, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar ya Razzaq, ya Hannan ya Mannan, ya Hadi ya Mudhil ya Mufaddil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabb, Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina
وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ارضى ما نسير عليه. اللهم وفق أمورنا. اللهم وفق أمورنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا رب اهدنا إلى صراطك المستقيم. اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور جميع المسلمين والمسلمات في خير. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين مستضعفين في فلسطين. اللهم يا رب، اللهم يا رب استجب دعاءنا وتقبل عباداتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين حقا ومن المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك. اللهم اجعلنا من المجتهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.